Oke. Ya, terima kasih Pak Ujang atas kehadirannya. Beliau dari Kementerian Pertanian dan beliau juga sebagai koordinator Brigade Pangan. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu sahabat-sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Dan ngopi ini sempat vakum kurang lebih 2 sampai 3 bulan ya karena sesuatu hal. Dan alhamdulillah di pagi hari ini, Sabtu tanggal 28 Juni 2025, seperti biasa jam 9, saya kehadiran tamu yang luar biasa, Pak Ujang Suryadi. Beliau ini sebenarnya sahabat saya. Tinggalnya juga sama sebenarnya, tapi beliau sekarang sudah pindah. Pindah tempat tinggal maksudnya. Terima kasih sekali Pak Ujang. Eh, Ya, Kali ini kita akan ngopiin ya, ngobrol penuh ide inspirasi, ngobrol ngalor ngidul, tapi mudah-mudahan bisa ada ide, ada inspirasi yang membangkitkan semangat, terutama kaum muda, generasi milenial ataupun generasi Z, yang kayaknya agak susah-susah gampang untuk mengajak mereka itu untuk bertani, Pak Ujang. Kemarin saya juga ya, ya. diminta Hmm. untuk terlibat di dalam suatu pembuatan film dokumenter. Dan alhamdulillah sudah diputar di gedung DPRD Kota Bogor dan memang semacam itu. Jadi dalam film-film dokumenter tersebut, apabila kita konfirmasi bertanya kepada generasi Z kita, rata-rata ogah untuk jadi petani. Nah ini kan ada Brigadi Pangan ya, ada Brigadi Pangan itu Ya, informasi yang saya dapat itu dicanangkan kurang lebih tahun 2024 ya, 20 November oleh Bapak. Menteri. Jadi ini kan Ya, saya baca-baca kok, ini generasi muda banget ini kan. Dan konon katanya dari informasi tersebut dari situs resminya Kementan BPSDM kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah ya. menyebutkan banyak sekali yang mendaftar. Kan. Pak Ujang, monggo perkenalan dulu lah sebelum kita ngobrol ngalor ngidul. Monggo, monggo Pak Ujang. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak Jun. Apa beri kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin menyampaikan bahwa untuk sekarang ini pertanian memang harus dipegang anak muda ya, artinya Ya, ya. eh, karena bukan bukan apa menyampingkan anak apa orang-orang yang sepuh sih bukan, artinya tetap anak muda ini ya sebagai estafetnya lah, artinya pertanian ini mau nggak mau atau suka tidak suka anak muda ya harus lah gitu kan, Ya, ya, apalagi ibaratnya pertanian ini sudah menjadi kebutuhan suatu ya. negara, artinya kan apapun sekuat tenaga apa sekuat sepower apapun negara itu kalau tanpa pangan kayaknya runtuh Pak gitu kan. Betul, betul, betul. Makanya Kementerian Pertanian itu ibaratnya sangat jor-joran sekali ini berinvestasi Ya, pertanian ini, terutama Alsin ya, alat-alat mesin ini kan sekali ya, untuk menarik perhatian anak-anak muda. ya, Selain itu kan Alsin ini mempersingkat gitu kan, ya, 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 singkat ya, waktu gitu kan dari ya, harusnya sekian hari menjadi sekian jam gitu kan, ya, itu kan sebuah lompatan yang perlu gitu. ya, Memang pertanian ini tidak lepas dari ALSIN ya. Balik lagi kita masalah Brigade Pangan ya. Saya sebagai pelaksana untuk Brigade Pangan di Kalimantan Barat ini salah satunya saya sekarang mungkin di Kabupaten Melawi ya, ya, Kalimantan Barat. malah, Nah, sebelumnya saya di Kayong juga, Kabupaten Kayong. Tapi memang masih cuma hanya beda beda ini saja. Mungkin yang megang satu instansi, dua kabupaten itu cuma beda orang saja gitu kan. Saya serahkan ke orang lain lah gitu. ya, ya, betul. Jadi ceritanya Kementerian Pertanian ini memang sangat betul-betul konsen ya berinvestasi terhadap pertanian. Kemudian sekarang juga lahan-lahan pertanian sudah tergerus. Akhirnya Kementerian Pertanian itu juga mengadakan cetak sawah baru atau sebutnya Ya, CSR, cetak sawah rakyat lah.
Iya, karena kan banyak sudah yang beralih fungsi ya. Lahan-lahan betul. pertanian terutama di Jawa sangat-sangat Masif ya. fantastis banget gitu, Iya, fantastis banget angka-angkanya gitu kan, apa iya. alih fungsi lahan itu kan terutama di Jawa gitu. Makanya sekarang eh, banyak cetak sawah itu ya di luar Pulau Jawa, Sumatera, Mm-mm. Kalimantan gitu kan, Sulawesi gitu kan, apalagi Papua kan. Sebab ya itulah gitu kan. Iya, iya. eh Teknologi juga kalau memang tidak ada lahannya juga percuma gitu kan. Nah, Iya, kalau lahannya makin sempit juga kan nggak mustahil juga kan. Nah, iya, betul. mungkin nggak tahu lah ke depannya mungkin setahun bisa 6 kali panen gitu kan padi itu. Mungkin ya sekarang kan hanya baru bisa maksimal itu padi itu ya normalnya bisa 3 kali panen Pak gitu kan. Padi itu artinya Iya. setahun dalam setahun ya. Dan sekarang lahan juga makin menyurut, akhirnya Kementerian Ah, Pertanian juga dengan program cetak sawah rakyat itu gitu. Jadi ah, saya ah, kemarin itu saya mendapat tugas itu mendapat di yang pertama itu di Kayong Utara. yang Saya sangat utara ya. ya sangat sangat apa ibaratnya eh tercengang juga saya sih Ah, ibaratnya ya. Di sana itu pertanian tuh ibaratnya sudah mulai beralih lah sama anak muda. Hmm, Nah, begitu dengan adanya program BP, mereka tambah semangat, Pak. oh Adanya gitu ya. program Malah BP ini. kebalikan di Jawa ya nggak ada yang muda. Iya, di sana malah lebih semangat. Dan apa pekerja-pekerjanya itu alumni Polbangtan, Masya Allah. Kalau ini Politeknik ini anu, yang di pertanian. Bogor itu ya? Banyak sih, ada yang di Manokwari, ada di Kupang juga ada Polbangtan, yang di Malang juga ada Ya. kan, di Oh ya Jogja ya. ada juga, nah, gitu kan. Banyak sih Polbangtan di Kementerian Pertanian itu. Ya. Ternyata alumni-alumni ya itulah mereka sebagai ibaratnya mentor lah untuk ke petani anak-anak muda yang di sekitar gitu kan. Iya. Kita akhirnya menyalurkan juga ilmunya gitu kan. Nah memang sepertinya harus begitu gitu kan. Pertanian itu kan jadi terstruktur gitu. Betul, betul, Jadi betul. tidak ibaratnya pertanian itu tidak asal gitu kan. Jadi terstruktur bagaimana sih ibaratnya harus tahapan step by stepnya gitu. Begitu ada Ya, program ya, ya. brigade pangan ini kan satu brigade ini 15 orang, Pak. 15 orang ya. Satu brigade ini 15 orang, saya sampaikan. Bahwa dari brigade itu 15 orang ada manajer, kemudian ada bendahara, ada Mm. sekretaris, Ya, kan ya. gitu kan. Kemudian ada ibaratnya seksi alsinnya gitu kan. Kemudian OPT-nya gitu kan, pasca Nah, panennya gitu kan. Ya OPT-nya iya. organisasi apa semacam mantri tani untuk mengendali pengendali ini apa nama penyakit Sama penyakit. Mm. ya OPT-nya Ya, organisme pengganggu tanam tumbuhan. ya, ya. Tapi Ya. Kang Ujang, Pak Ujang, Brigade Pangan itu sendiri apa sih? Anu, apa namanya artinya gitu loh. Mungkin kan kawan-kawan saya ini sahabat-sahabat kebun berkah belum tahu nih Brigade Pangan itu apa sih gitu. Bentar, maaf barusan. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi eh, kenapa dibilang Brigade Pangan ya? Ya. Pak Kementerian Pertanian itu artinya eh, Brigade Pangan ini sekelompok pemuda yang harus mengelola lahan sawah dengan Mm-mm. luasan minimal 200 hektar, 200 hektar. 200 hektar dan Brigade Pangan ini sementara masih untuk ditujukan kepada lahan-lahan oplah, Hmm. lahan-lahan oplah ini yang biasanya tadinya petani hanya tanam 1 kali, Iya. lalu diambil alih lah gitu kan sama Brigade Pangan itu melanjutkan untuk tanam 2 sampai 3 kali gitu. Jadi Brigade Pangan itu sekelompok lah, sekelompok anak muda Kelompok-kelompok yang harus anak muda ya. sekelompok anak muda yang harus mengelola
mereka dari sewa lahannya, karena mereka itu harus sewa lahan, Pak, si anak muda Oh, ini. Jadi bukan bukan tidak apa lahan pemiliknya langsung brigade banget. Ya gitu. silakan saja. Nanti itu lain Hmm. lagi. Nah, Tapi itu kan sewanya itu dari brigadenya atau memang dibantu oleh pemerintah, Pak Ujang? sewanya dari brigadenya. Dari Itu nanti brigadenya. setelah panen. Setelah Oh, panen 30 mhm. 70. Jadi 30, pemilik 30. lahan mendapatkan hasil walaupun Mhm. diam saja gitu kan. Ya. Mereka mendapat pendapatan 30% dari hasil panen gitu. Oh, gitu. Nah, Soalnya saya mendengar-dengar itu, ya mungkin ya ini klarifikasi juga langsung Pak Ujang. ya. Kalau Brigade Pangan itu digaji oleh pemerintah itu saya dengar-dengar itu. Oh salah, Bukan salah. ya? Oh, oke. Diluruskan Jadi berarti gini, ini Pak Ujang. Brigade Pangan itu sebetulnya menciptakan entrepreneur-entrepreneur di Oh, inilah di katakanlah desa lah desa-desa mungkin ya. lah gitu ya, mungkin Ya, desa ya. ya, Mm, artinya di kalangan petani lah, ya. anak-anak muda menciptakan anak-anak muda menjadi pengusaha-pengusaha kecil lah gitu kan, sebelum Eh, menjadi pengusaha besar. Karena memang kalau secara perhitungan, memang ini Brigade Pangan ini bisa menghasilkan menggaji lah ya. manajer sampai anggotanya itu 15 orang Ya. itu diperkirakan itu sekitar 10 juta 10 kalau juta menurut ya. perhitungan ekonomi Mm, ekonomi ya. pertaniannya ya. Iya. 10 juta per Tapi orang memang per dari bulan loh. sirkulasi bisnisnya ya Pak Ujang ya, bukan dari Ya, pemerintah ya. bukan. Jadi nggak salah. Jadi Oke. pemerintah itu jadi eh, Brigade Pangan ini nanti kan dibantu ya sama Ya. pemerintah itu alsinnya. Oh, Alat mesinnya seperti alat mesin. kombain, Mhm. traktor, Ya. kemudian apa transplanter, alat tanam gitu kan, sampai Ya, drone ya. pemupukan pun dikasih, Oh, drone gitu. gitu kan. Ya, 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 ya. Ada drone pemupukan, kemudian ada power tracer mungkin yang lahan-lahannya yang tidak bisa untuk combine untuk Ya, panen tuh alat panen itu yang besar ya. tidak bisa di bisa dibantu dengan power tracer, jadi untuk Oh, perontok gabah gitu. gitu. Oke. Kemudian ada juga benihnya dikasih. Kemudian Ya, ya, pupuknya ya. dikasih. Pokoknya saprodinya lengkap lah. Oke, Tapi berarti mereka memang tinggal mengorganisir ya kayaknya ya ya. tinggal Oke. mengorkestra bantuan itu Iya. mau Mhm. digunakan gitu kan. Nantilah saya ceritakan lebih ininya. Jadi Oke. bantuan itu artinya datang dari Kementerian Pertanian hanya satu kali gitu. Satu kali ya. Mhm. Satu kali saja gitu kan di musim tanam kedua. Artinya kan Mhm. petani memang istilahnya kan ada kalau kami menyebutnya ada LTT reguler, kemudian ada LTT Mhm. oplah. Nah, Iya, iya, kalau iya. LTT reguler itu memang petani sudah artinya sudah berkelanjutan lah. Iya, Dia iya, tanam iya, iya. walaupun habis panen kemudian tanam lagi gitu kan. Iya. Mhm. Memang udah terbiasa lah gitu kan. Kemudian ada Oke. yang tanam 1 tahun 1 kali. Biasanya petani ada tanam 1 tahun 2 kali, kemudian ada tanam Eh, 1 tahun 3 kali. iya. Nah, oplah apa Brigade Pangan ini masuknya di tanam MT keduanya. Jadi yang Masa tanam kedua ya. tanam keduanya. Iya. Jadi petani nih habis tanam, kemudian panen, nah, kemudian kan diberakkan kan, artinya tidak diapa-apakan Iya, biasanya kalau di yang bro ya, di brokan. lahan-lahan bermasalah itu kan, Iya, lahan-lahan yang petani hanya tanam satu ditinggalkan. kali, Iya. kemudian ditinggalkan lah gitu. Iya, Biasanya betul. untuk kesuburan katanya. Iya. Biasanya kan mitos-mitosnya nggak tahu lah. Kalau Iya. kita kan Mhm. sayang juga gitu kan lihat Iya. lahan Mhm. itu menganggur. Artinya, nah, bukan saya sih, artinya Pak Menteri sendiri Iya. menyayangkan kok tidak dioptimalkan. Kenapa Iya. sebutnya opla gitu kan? Opla itu Optimasi optimalisasi lahan lahan. ya. Mhm. Ya, opla itu. Jadi Brigade Pangan ini yang melanjutkan di MT keduanya dengan sewa lahan, kemudian Ya, 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 bagian ya. 30-70 gitu kan dengan apa? Dengan Pemilik pemilik lahannya ya. lahan. Nah, kemudian nanti itu mengelola lagi bagaimana untuk misal mau Iya. tanam ketiganya gitu kan. Petani apa sih Brigade Pangan ini dia udah punya 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 modal Pak. Iya. Kan Betul, kan betul, betul. udah panen gitu kan. Iya. Walaupun
ibaratnya yang bantuan itu kan hanya satu kali. Nah, Satu kali yang tadi ya. berikutnya harus mengelola sendiri gitu. Betul, Si betul. si si anak-anak muda ini, si Brigade Pangan ini gitu kan. Ya. Itu gimana? Nah, Kalau Pak Ujang untuk cara mendaftar atau apa namanya mendirikan tadi ya brigade pangan eh, itu seperti apa, Pak Ujang? gini Pak, kalau usulan masalah Brigade Pangan ini memang belum bisa di diakomodir di seluruh lahan ya. Ya. Artinya ini untuk khusus untuk lahan-lahan yang memang kami ini sekarang ini untuk lahan rawa gitu kan. Oh gitu Lahan rawa, ya. tapi sekarang Rawa ya. sudah yang 2024 ya. Itu Ya. program 2024 untuk lahan rawa. Kami lahan-lahan rawa biasanya hanya petani hanya tanam satu kali, kemudian dilanjutkan dengan brigade pangan. Jadi belum bisa secara daftar gimana ya mandiri lah gitu daftar Ya. daftar ini gitu jadi memang harus ada lahannya dulu karena kami ini Oke. oplah ini kami di lahan rawa biasanya kami harus melaksanakan SID gitu kan. Hmm. Pemetaan lahan lah Ya. lahan ini memang lahan lahan pertanian kemudian dipetakan gitu kan sama sama apa eh, biasanya SID ini kerjasama dengan universitas gitu yang punya Nah, kemampuan untuk meng-SID-kan lahan-lahan tersebut gitu kan. Kemudian dipetakan apakah ini kalau kami ini di Kalimantan ini memang sangat-sangat ini ya, artinya lahan-lahan ini terbatas karena masuk kawasan itu tidak bisa, ya Pak. masuk kawasan hutan ya. Karena kawasan hutan lindung itu tidak bisa. Karena gini, bantuan itu lahan-lahan opla itu mendapat bantuan misalnya perbaikan irigasi. Iya. Itu tahapnya. Setelah SID ini nanti konstruksi, Pak. Konstruksi untuk perbaikan Eh, irigasi. mm-mm. Nah, misalkan untuk lahan rawa nih, airnya terlalu banyak, berarti harus membuat Ada saluran saluran buang. pembuangannya ya. Ya, Mm-mm. Ya. karena tidak ada saluran pembuang, akhirnya dibuatkanlah saluran pembuangannya, gitu kan. Atau memang di musim keduanya memang tidak ada air, sulit air. Nah, kita buatkan bendungan atau Oke. saluran-saluran dari lahan apa dari saluran irigasi tersiernya ke Ya. lahan-lahan parit-parit kecil itu dibuatkan gitu Pak. Jadi untuk sementara memang masih itu ya Brigade Pangan ini. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai banyak Pak lahan-lahan opla di Jawa juga sudah ada. Mm-mm. Artinya memang anak-anak muda ini bisa eh, apa memang tidak bisa bergabung begitu saja ya artinya misalnya Mm-mm. di lokasinya Pak masih terbatas Ah, di ya, ya. lokasinya lah Berarti gitu syarat utama tadi harus punya lokasi ya, harus punya lokasi. lahan. Nah, terus Hmm. kelompoknya tadi Pak, brigade brigade pangannya itu di SK-kan atau seperti apa ya, Pak? Pak, Pak. SK kan nanti Oh, di SK-kan ya. SK SK ke kepala desa lah. Oh, kepala Jadi desa. gini Mm. lahannya ini tergantung Pak SID Ya, ini kayak kayak kami di Kalimantan ini itu kan harus mencapai luasan 200 hektar satu ya, brigade pangan ini, minimal lahan tadi ya lahan 200 yang hektar. dikelolanya gitu. Ya, Tapi kan lahan kami kan spot-spot, Pak. Ada ya, misalkan ada yang tersebar ya. desa ini, desa desa A, desa B, kemudian ada yang lintas kecamatan. Nah, tergantung kalau misalkan lintas kecamatan berarti itu harus SK dari bupati gitu kan. Kalau memang Oke. lintas desa dia SK-nya harus ke Pak Camat, kecamatan Ah, gitu ya, kan. ya, 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 SK yang ya. dibuat untuk brigade pangan itu. Kemudian Betul, betul. kalau memang kalau memang satu desa ya cukup SK kepala desa saja gitu kan. Berarti di SK-nya SK. dibuatkan Ya. nanti dikirim ke kami ke Badan SDM di ini lagi di apa di ibaratnya Verifikasi disaring mungkin ya. lagi lah gitu Hmm. kan luas dia kan harus sesuai kan luas lahannya Ya, berapa kemudian ya. CPCL calon petani calon Petani lapangnya calon. lah itu dia harus diidentifikasi betul nggak nih gitu kan luasannya segini Oke. gitu kan dengan Oh, titik berarti koordinat itu langsung langsung ke pusat ya, Pak Ujang ya. ya Misal, ke Badan SDM oh langsung ya, tidak melalui ya dinas dinas apa namanya pertanian kabupaten ataupun provinsi tidak ya, langsung.
Oh, kalau Mungkin. itunya tetap di dinas-dinas kabupaten, Pak. Oh Kalau gitu. step by stepnya memang harus dinas kabupaten. Nanti Mm-mm. kami kan Kementerian Pertanian ini menyebar ya, Ya. ditugaskan di 10 kabupaten yang ada di Indonesia. Nah, itu nanti dibantu sama teman-teman kami ini yang dari kementerian. Oh, ini Bapak mau bikin ini, ibaratnya mau bikin brigade pangan. Sudah Ya. ada berapa anggotanya? Mana Ah, lahannya? Nanti apa diidentifikasi lah gitu kan, sama oke. teman-teman Kementerian Pertanian ini yang ditugaskan di masing-masing kabupaten gitu kan. Oh Selanjutnya berarti. Ya, ya. apa? Nanti setelah itu Dinas Pertanian Kabupaten mengetahui, menyetujui, kemudian barulah disinkronkan dengan lahan sawahnya betul apa tidak ini di sini gitu kan, Oh, barulah dibawa ke Badan SDM untuk oh ya betul. dikompilasi Oke, gitu, oke. Berarti data. memang terstruktur ya dari bawah ya Ya, ya, pengusulannya tadi ya, mulai dari hmm, kabupaten, checklistnya juga ada jelas. Nanti provinsi baru ya. diusulkan ke BPSDM tadi ya. Itu Badan perorangan SDM. atau memang dari dinas yang mengusulkan berarti Pak Pak Ujang? Yang mengusulkan itu biasanya kelompok tani lah, Oh langsung ya? sebenarnya langsung Oke. kelompok tani Kirain kirain mengusulkan. apa namanya tadi dikoordinir oleh Dinas Pertanian Kabupaten setempat. Dinas Kabupaten inilah yang mengusulkan beberapa brigade-brigade yang berada di Oh iya, kabupaten. tetap dikoordinir sama dinas juga, Pak Jun. Oh gitu, ya ya ya. Tetap Ya. dikoordinir sama dinas pertanian juga. Karena Oke, kan oke. pengampunya dinas-dinas kabupaten kan, dinas Betul, pertanian betul, kabupaten betul, gitu kan. betul. Seperti Dan itu. tahun 2025 ini juga masih masih ini ya Pak Ujang, masih apa namanya? Mas, Masih membuka kesempatan-kesempatan bagi generasi-generasi muda untuk membentuk dan mengusulkan brigade pangan itu ya Pak. iya, masih Masih ya? masih. Oh Kami masih ya, oke. eh, kami kemarin itu di Kayong itu sekitar 8 brigade pangan. Itu Mm-mm. untuk luasan 1.552 hektar. Iya, 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 iya. Nah, kami ditambah untuk Kayong Utara ini, kemudian kami di Melawi 900 hektar untuk 5 brigade pangan. Kami ditambah lagi nih untuk Iya, tahun 2025 ini 1.000 hektar luas untuk sekali ya. 5 brigade pangan gitu. Iya, iya. Tapi kalau Jawa kan agak susah ya, Pak Sur. Maksudnya, Pak Ujang. Ada juga, Kalau sampai kemarin dua saya di ratus itu susah ya? Atau ada kekhususan kalau di Jawa ini? iya, tapi memang gini, rata-rata kan di Jawa memang udah lahan sawahnya udah 2 3 kali tanam ya Iya, setahun. rata-rata karena sudah ada irigasi. Memang ada targetnya. Opla juga ada di Jawa juga ada. Mungkin tidak terlalu Ah, iya, banyak iya, iya. ini di luar-luar Pulau Jawa lah, tidak sebanyak Pulau di Pulau Jawa juga ada. Cuma memang terbatas lah karena petaninya sudah mindset ininya sudah maju ya artinya Iya, kan. betul, betul, Kalau betul. di luar Pulau Jawa kan mereka kadang-kadang seperti apa tanam kemudian panen tinggalkan dulu gitu kan, Iya, iya, baru udah olah lagi, rata-rata kan seperti itu model iya. petaninya, belum Berarti dua intinya, dua mm, tiga kali lah dalam setahun nah, itu gitu kan. berarti brigade pangan ini sebenarnya di Jawa pun bisa lah, ibaratnya semacam itu. Tapi lebih diutamakan di luar Jawa tadi ya untuk mengantisipasi tadi ya, karena Ya, optimalisasi lahan. Kurang lebih seperti itu ya. apply ya. Ya, Hmm. ya. Dan Tapi berarti kan tidak. Hmm, cetak sawah pun sekarang banyaknya di luar Pulau Jawa, iya, itu iya. aja. Oke, oke. Berarti ini kekhususan untuk sawah ya, bukan bukan ladang, bukan kebun seperti itu ya, brigade pangan itu Oh, ya. untuk sementara masih kita konsen di padi ya. Oh, di padi sawah ya, padi sawah juga ya. Oke. Terus gini Pak, tadi yang menarik itu kan setelah panen ya, setelah panen kan sesuai perjanjian mungkin ya antara penyewa dengan yang punya lahan kan 70-30 itu ya Pak. Ya, Selama 1 tahun ini ada pengalaman Pak terkait tentang hasil tadi yang dari 1 tahun ini. eh, Gini ya, yang saya kemarin ketahui untuk yang di Kayong Utara itu, jadi gini, Brigade Pangan ini kemarin mengelola di MT2, ya ya di MT2 gitu kan.
Sekarang masih belum lah, belum panen mereka, masih Oh iya, iya, belum masih apa? merasakan hasilnya. Ya. Hmm. Tapi Brigade Pangan itu mereka kan udah dapat bantuan Alsin, Pak. Oh iya, alat Kayak alat alat mesin tadi traktor, ya. kayak komben gitu kan. Ya. Hmm. Gitu kan. Mereka sudah dapat bantuan itu, ada power tracer, kemudian ada transplanter, itu bisa disewakan, Pak. Jadi Oh ke bisa disewakan. petani-petani Ya, ya. reguler gitu Kalau kan. nganggur lah ya. Maksudnya kalau Ya, ya. memang diharuskan, ya, artinya untuk membantu petani-petani reguler, ya, Heeh. untuk mempercepat Pengolahan aktivitas itu tadi. petani-petani reguler gitu Ya. kan, boleh hasilnya disewakan. Ya, Eh, tapi kan mereka harus ibaratnya si pengelola ini kan brigade pangan, mereka kan ya. harus untuk sewa apa honor operatornya, Ya. BBM-nya gitu kan. Kemudian berapa sih yang masuk uang kas apa sisa-sisa hasil pengelolaan itu untuk Ya BP-nya betul. berapa gitu kan. Oh, Nah, itu gitu. nanti di ibaratnya dikumpulkan mereka gitu kan apa itu nggak boleh ngambil dulu Pak karena si Mm-mm. brigade pangan itu nggak boleh ngambil dulu uang itu Ya. hasil mereka itu udah ada yang dapat 30 juta bahkan ada yang sampai 50 juta Pak di satu Eh, brigade pangan itu hasil ngerental hasil lah nyewa itu tadi ya, menyewakan ya tadi ya. penyewaan Mm-mm. alat itu gitu kan. Ya, 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 ya. Nah, mereka kumpulkan nanti untuk modal, ibaratnya modal tanam ketiga lah gitu. Mungkin tanam Ya, yang kedua ini mereka kan udah dibantu ya, ya, betul, apa betul. Oh, memang hasilnya, benihnya konsepnya gitu kan. memang entrepreneur ya. Kalau kayak gini ya, Iya, Brigade Pangan entrepreneur memang konsepnya entrepreneur ya. Oh, konsepnya ya, ya. harus harus jadi pengusaha-pengusaha kecil lah mereka Iya, iya, itu. betul, 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 Nanti kan betul. ibaratnya arahnya nanti kan mereka mengelola lahan alsin gitu kan. Nanti bisa jadi untuk apa penjualan berasnya dikelola Ya, juga gitu kan. Kalau rata-rata kan di luar Pulau Jawa mereka kan juga nggak jual gabah, nggak iya, rata-rata mereka jual beras mereka itu betul. katanya lebih Sekarang mahal. jarang yang jual gabah lah, apalagi di luar Jawa Nah, ya. Kecuali di Jawa nah, lah. Kalau Jawa masih di gabah. Jawa masih banyak kan jual gabahan Hmm. karena memang lahannya lebih banyak di Jawa kalau Iya. luasannya gitu kan. Nah, terus gini, Pak Nggak mampu Pak lah untuk Ujang. Terkait tadi kan proses pengajuan Brigade Pangan kan sudah dijelaskan. Eh, terus tadi yang minimal 15 pemuda ya. Kira-kira ada batasan ya. batasan usianya nggak, Pak Ujang? Usia yang Kalau batasan usianya, mungkin batasan usianya ya 50 ke bawah kali ya. 50 Mungkin ke bawah ya. untuk Tapi yang untuk dialami ininya Pak Ujang sendiri di Kalimantan Barat, rata-rata usia yang bergabung dalam Brigade Pangan itu rata-rata usianya berapa, Pak Ujang? 30 tahun ke bawah. Wih, 30 tahun ke Rata-ratanya tiga bawah puluh ya. tahun ke bawah. Ah, Masih iya, muda-muda iya. mereka itu. Ah, Masih 30. muda-muda lah gitu. Iya, iya, Kelahiran iya. berapa ya? Ada yang kelahiran 2000 juga ada gitu. Iya, Masih muda iya. lah, masih muda-muda. Ah, belum ah, belum ah, ah. ini banget gitu. Memang ya mungkin karena wilayah mungkin ya nggak tahu juga saya juga ya di sana itu anak-anak mudanya mungkin ya daripada diam-diam saja gitu kan tidak menghasilkan lebih Betul, baik betul. mereka bergabung lah gitu baratnya Iya, kan bergabung dengan apalagi namanya lebih keren kan Brigade Pangan wah Brigade iya, Pangan betul. kan apa usaha apa lagi gitu kan mereka Ya. kan. Terus Saya gini, pikir Kak, Pak Ujang, selain Kementerian Pertanian kan tadi membantu alat mesin, gabah dan sebagainya tadi, termasuk apa namanya, mungkin pupuk pestisida atau apalah yang untuk ya. mengendalikan ya OPT ya. Ada Ya. ada nggak kira-kira bimbingan kepada pemuda-pemuda ini yang tergabung dalam Brigade Pangan, Pak Ujang? Ada. Nanti Ada. Brigade Pangan ini mendapatkan bimbingan dari Badan SDM ya. Oh, Badan Mereka Penyuluhan itu berarti ya. Hmm. misalkan yang banyakan kan luar Pulau Jawa ini Ya. kayak di Kayong itu kan bahkan ada salah satu Brigade Pangan yang olah lahannya itu biasanya pakai traktor roda 2. Sekarang mendapatkan bantuan Ah, traktor roda 4 gitu kan. ya, Itu kan memang perlu apa pelatihan-pelatihan gitu kan. ya. Yang biasanya panen hanya pakai power tracer, sekarang panennya pakai combine, pakai alat besar itu Ah, kan. ya, Tinggal ya, masuk ya, ya. karung gitu kan. Nah, Betul, udah betul. praktis sekarang. Nah, itu mereka diikutkan lah. Kemudian ada Oke. divisi Alsin namanya.
Namanya Oke. di Brigade Pangan itu ada divisi Alsin, Hmm. divisi pasca panen, kemudian divisi apa OPT-nya, divisi pemasarannya juga ada di situ. Oh, lengkap Nah, ya itu berarti. mm, lengkap. Oke. Nanti Badan SDM mengarahkan gitu kan, atau melatih mereka teman-teman Brigade Pangan ini sehingga menguasai ilmunya, ilmu untuk mengelola atau eh merawat alsin ini gitu kan. Ya, Artinya kan ini kan tidak boleh alat-alat mesin ini tidak boleh 1 tahun 2 tahun rusak nggak boleh. ya. Jadi alsin ini harus tetap ready siap dipakai gitu kan. Jadi Ya. ada pelatihan-pelatihannya juga. Oh, Sebenarnya ya. gini Jadi, juga sih, kenapa Brigade Pangan ini dibentuk memang bagus juga ya untuk sekarang ini. Karena kan sebelumnya Kementerian Pertanian itu sangat jor-joran sekali gitu kan, ya, memberikan bantuan kepada kelompok tani gitu kan awalnya itu. Tapi kan alsin-alsin ini tidak terkelola. Mereka itu ya, kelompok tani itu kadang-kadang sudah rusak, sudah aja gitu kan. Banyak ya. kami temuan di lapang Untuk itu memperbaiki artinya lagi ya. Ya, mendapat bantuan lagi dan kadang-kadang ada kelompok tani yang mendapat bantuan itu kelompok tani itu terus gitu yang lainnya nggak ya, pernah, ya, jadi ya, tidak ya. merata. Akhirnya Kementerian Pertanian ini lebih konsen, artinya ada lahan-lahan yang harus dioptimalkan, kemudian dibentuklah Ya, Brigade Pangan gitu ya, kan, di kemudian didampingi secara pengelolaannya gitu kan ya. oleh Badan SDM, seperti itu sih sebenarnya. Ya. Intinya lebih lebih terarah pertanian ini Terarah gitu. ya. Nah, Oke. sekarang Oh, sekarang untuk kelompok tani itu kan di bukan dibiarkan sih, tetap ada bantuan, cuma memang harus ada khusus, tapi hanya sebatas pupuk atau benih saja gitu. Kalau dulu kan oke. bantuannya ada alsin segala macam Betul, ke betul, kelompok betul, tani. Sekarang betul. di stop mereka itu. Harus Biarlah melalui brigade pangan gitu ya. ya sekarang Ya. lebih Brigade Pangan itu gitu. Oh, oke. Terus gini Pak Sudah. Ujang, tadi kan bimbingan juga dari BPSDM ya. Iya. Bantuan 1 kali ya, 1 kali selama pendirian brigade. Terus kira-kira pemerintah di dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk bisa melepas itu, melepas brigade pangan itu syaratnya apa? Mungkin kan nggak mungkin lah pemerintah itu selalu selalu kayak gini terus gitu kan, biar mereka mandiri. Itu kira-kira ada nggak persyaratannya, Pak Ujang? Atau malah batasan waktu tanpa persyaratan? Yang penting saya harus hanya 3 tahun misalkan, atau berapa? Atau ada persyaratan-persyaratan Oh, tertentu? sebenarnya gini, ada sih persyaratan gitu kan. Ada Brigade Pangan ini kan masih masih ada aja kan terkendala di Ya, luar Pulau Jawa ini. Ada yang maju, ada yang enggak gitu kan. ya. Ya Alsin itu kalau memang sudah diterima ada persyaratannya, siap digeser, dipindahkan ke Brigade Pangan yang belum belum mendapatkan Alsin gitu. Alsin itu akan diambil. Alat mesin itu yang sudah tersalur itu akan diambil apabila tidak dikelola atau tidak dioptimalkan oleh Brigade Pangan ini. Artinya tidak lahan-lahan regulernya tidak dibantu, kemudian tidak bergerak lah Brigade Pangan ini. Artinya vakum lah gitu, nggak Ya, bergerak. Itu kalau yang sudah mendapat bantuan ya. ya, Eh, dan Brigade Pangan itu mendapat bantuannya kan hanya 1 kali, Pak ya. Juni. Tapi harus satu Jadi kali ya. tidak terus menerus. Ya, Mungkin betul. kami ini hanya ibaratnya hanya monitoring, kemudian mungkin ada pendampingan aja gitu kan, pendampingan dan monitoring saja Oh ke iya. depannya. Ya itu Enggak. makanya saya tanya Pak Uceng, kira-kira proses pendampingannya itu apakah seterusnya atau memang ada persyaratan oh sudah tidak perlu didampingi karena memang sudah mandiri atau apa ya? Ada nggak ya kira-kira kayak gitu? Istilahnya Pendampingannya dilepas kan lah kalau kami sudah mandiri. Tuh. Hmm. ya, sebenarnya kami ini kalau memang Brigade Pangan yang masih bermasalah memang terus kami Ya, dampingi ya. oke. Kalau memang sudah sukses, kan kami Hmm. tidak masuk ke dalamnya, Pak. Oh Kami gitu. tidak masuk ke Berarti ada organisasinya. batasannya ya? Ya, oke Eh, oke. Ada eh, batasannya. Batasannya ada. Kami Ya. ini hanya eh, memantau, kemudian ini berjalan apa tidak. Kalau berjalan ya nanti kami lapor ke atasan. Oh ini brigadenya jalan gitu kan. Oke. Oh ini brigadenya mandek nih gitu kan. Ya, Nah, gitu kan. Ini ya kan ada surat-surat perjanjian. Kalau betul, memang betul. mandek nih, ya ini maaf saja nih Alsin harus digeser. Artinya Alsin ini harus Oke, berfungsi dengan oke. baik gitu kan. Ya, Harus harus dimanfaatkan dengan baik gitu, seperti betul, itu. betul, betul. Dan, Oke. dan kami ini hanya sebagai
ibaratnya memantau aja, tidak tidak masuk di dalam organisasinya, tidak harus ngapain dan tidak intervensi Ya, atau segala ya, macam, ya, tidak. betul, betul. Kami tidak ikut ke sana gitu. Oke, terima sekali Pak Ujang, ini sudah 40 menit. Ya. Biasanya memang 30 menitan Pak Ujang ngopiin ini ya, biar Tapi biar memang tidak bosan. memang banyak sih Pak Jun, artinya harus Eh, disampaikan ke anak-anak muda ini, artinya ya, tentang pertanian itu sesuatu yang bukan hanya ibaratnya menjanjikan ya. Pertanian ini memang harus mau nggak mau ya anak muda ini harus mengelola pertanian gitu kan, ya, betul, suka betul. tidak suka gitu kan. Ya saya sampaikan bahwa anak muda ini, Anda ini generasi penerus walaupun Ya, memang di bidang pertanian, tapi kamu harus bangga gitu kan. betul, betul, Siapa betul. yang mau ngasih makan kami-kami di kota ini gitu kan. Iya, iya, Ibaratnya pertanian ini nggak mungkin kami membiarkan teman-teman anak muda petani ini ibaratnya kesusahan atau gimana gitu. Kementerian iya, Pertanian artinya mendamping lah gitu kan, iya, membantu mencari solusinya lah gitu. Nah, ya, kayak yang kami harapkan seperti itu. Dan kami juga sering menyampaikan ke anak-anak muda ini, ya teman-teman kami yang di Kalimantan gitu kan, di Brigade Pangan ini, jadilah kamu pelaku keberhasilan atas Brigade Pangan ini. iya. Mhm. Jangan menjadi penonton atau Ya, pendengar keberhasilan Brigade Pangan di luar sana gitu. oke, Kamu harus berhasil gitu betul, kan. betul, Siapa betul. lagi kalau karena keberhasilan ini di apa di dirinya sendiri lah, harus harus Iya, harus berhasil gitu kan. Karena nggak mungkin gitu kan berhasil begitu saja, pertanian ini harus dikelola gitu kan. iya, Harus bersama-sama Anda mengelola satu kelompok ini 15 orang gitu kan. iya, Ya gitulah intinya Pak Jun. Jadi iya. banyak juga Oke, kisah-kisah kita. terima kasih sekali Pak Ujang. Nanti mudah-mudahan masih Ya, berkenan untuk apa ya, ngobrol ya, ngobrol-ngobrol di ya channel siap saya siap. di channel Junediano Kebun Berkah. Dan mudah-mudahan Ya, nanti Pak Ujang bisa menghadirkan salah satu brigade ya, yang muda-muda terutama untuk memancing, ya siap siap. untuk memancing semangat Hmm. adik-adik kita, putra-putri kita yang ya boleh kata kalau kita di Bogor lah, ya, Bogor saja lah Pak Ujang. Ya, Jarang sekali yang ya, mau ini. Kemarin saya ngobrol-ngobrol juga jarang banget yang pengennya mereka ya menjadi TikToker kah, menjadi YouTuber kah. Nah, seolah-olah kayak gitu aja. Nanti kalau nggak ada yang tadi seperti Pak Ujang ceritakan, kalau tidak ada yang bertani siapa yang memberi makan? Bahkan mungkin mereka juga nggak akan bisa makan kan gitu. Ya, terima kasih iya. sekali Pak Ujang Suryadi Sama-sama Pak Jun. berkenan menjadi ya pematik di channel Junediano Ya, Kebun Berkah dan mudah-mudahan ini juga menjadi jalan untuk memberi semangat kepada generasi-generasi muda kita di dalam bertani ya, melalui Brigade Pangan ya, Brigade Pangan ya. yang Siap siap. langsung di bawah Kementerian Pertanian. Dan Apa nih? mudah-mudahan nantinya juga Pak Ujang bisa menghadirkan kawan-kawan adik-adik kita, anak-anak kita dari Brigade Pangan yang untuk memberi motivasi ya, memberi motivasi kepada kita semua. Terima kasih sekali, sahabat Kebun Berkah semua, Ya, dan siap jangan siap. lupa untuk subscribe dan share channel ini. Atau masih ada pesan, Pak Ujang Itu saja Pak. sebelum? Oke, Itu terima aja kasih. Pak. Ah, Terima kasih baik. sekali dan Sama-sama. mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, Pak Ujang, dan sukses Ya, selalu. sama-sama. Sehat Eh, selalu Pak Jun. Assalamualaikum terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.